Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan dari salat kalian, bagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura. Dan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, ya, seperti kuburan. Hadisnya ini sahih, muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dua perintah, ada dua kalimat sini, satu perintah, satu larangan. Pertama, perintah untuk sholat di rumah. Ini apakah yang dimaksudkan sholat wajib atau sholat sunnah saja? Sebagian ulama di antaranya Qadhi Iyad mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebagian, min ini min apa? Min tab'idiyah, min artinya sebagian, ya. Sama dengan wa minan nas, ada di antara manusia. Jadi jadikan sebagian salatmu di rumahmu. Qadhi Iyad mengatakan ini bisa difahami bahwa jangan salat wajib semuanya di masjid. Usahakan juga ada di rumah. Karena kita juga perlu kadang mengajari orang-orang rumah, ya, karena ada sana wanita-wanita yang tidak ke masjid umpamanya. Maka kita juga gabung salat wajib di rumah. Tapi ini pendapat sedikit jumhur ulama kita, dan ya di antaranya Imam Nawawi mengatakan ini pendapat yang lemah. Bahkan yang dimaksudkan kata-kata ij'alu min salatikum fi buyutikum adalah salat sunnah saja. Adapun salat wajib bagi laki-laki memang tempatnya di masjid, ya. Jadi bagaimana dengan rumah kita? Tidak ada salat sunnah, tidak ada salat bagi kita lelaki? Jawabannya ada. Bukankah kita salat sunnah juga di rumah, ya? Lalu gimana kalau kita mau temani? Kita mau temani, kan ada biasa bilang, ya kita ini juga perlu pimpin salat berjamaah di rumah. Kita bilang, nanti bisa, ya, ada saja keadaan yang tiba-tiba hujan lebat umpamanya, kita tidak bisa sholat di masjid, hujan lebat susah kita ke masjid, maka di sini kesempatan, ya, kita pimpin sholat di rumah kita. Atau subhanallah, tanpa pernah kita duga, hampir 1 tahun sebagian kita menjadi imam di rumahnya masing-masing, ya, masa pandemi ini, ya, masa pandemi, ya, bulan Ramadan 2 tahun yang lalu umumnya kita jadi imam di rumahnya, ya, imam Ramadan tidak gampang, imam tarawih, ya. Tapi bukan 1 juz 1 malam mungkin, ya. Ya, ada sebagian mungkin cuma berapa, ya. Tapi intinya ada saja kesempatan untuk itu. Atau kalau antum mau kadang salat tahajud berjamaah di rumah kadang tidak ada masalah sebagai pelatihan, ya, sebagai pelatihan. Atau salat duha kadang boleh secara berjamaah sebagai pelatihan. Kalau itu cuma alasan pelatihan. Tapi untuk laki-laki sebenarnya memang tempatnya di masjid, ya. Jadi jangan sampai dia bilang saya mau di rumah supaya saya juga berjamaah di rumah, ya. Padahal masih banyak kesempatan-kesempatan untuk membersamai keluarga kita, ya. Yang tidak diterima itu kalau mengatakan saya kalau di masjid tidak pernah dikasih jadi imam, saya di rumah mau jadi imam, ya. Nah, itu tidak, ya. Bagaimana begitu banyak sahabat yang sangat pantas jadi imam, layak sekali jadi imam, penghafal Quran banyak, ya, di antara mereka atau ada sebagian mereka. Tapi begitu dengan Rasulullah mereka jadi makmum terus, ya. Begitu banyak di antara mereka yang khotib, tapi begitu sholat Jumat Rasulullah yang jadi khotib terus, ya. Kecuali mungkin pernah ketika Rasulullah terlambat, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pada waktu beliau sakit atau pada saat beliau terlambat dalam islah, pernah satu kali Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu yang menjadi imam. Tapi hukum umumnya adalah beliau sendiri yang memimpin. Jadi tidak ada alasan, ya, bagi kaum lelaki, seharusnya kaum lelaki memang tempatnya di rumah. Ada hal yang menarik di sini ketika beliau mengatakan, kenapa kita sebaiknya sholat sunnah di rumah? Kenapa jangan sholat kita cuma di masjid saja? Kenapa perlu ada bagian sholat di rumah? Karena beliau bilang, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memahami hadis ini larangan sholat di kuburan, ya, larangan sholat di kuburan. Dan ada yang mengatakan, ya, larangan sholat di pekuburan, ya. Sebagian ulama menyelisihi pendapat Imam Bukhari dan mengatakan hadisnya mengatakan kuburan, tidak mengatakan maqabir.
Kuburan berarti di satu kuburan, bukan berarti di pekuburan, ya. Tapi ini dijawab bahwa dalam sebagian riwayat memang disebutkan maqabir, ya, sebagian riwayat maqabir. Makanya penjudulan bab Imam Bukhari dalam bab hadis ini itu wajih, ya, memang ada beralasan, ya, bahwa hukum asal kuburan itu dilarang, bukan tempat untuk sholat, ya, bukan tempat untuk sholat. Kecuali sholat yang dibolehkan pada kuburan, di kuburan adalah seorang yang tidak sempat melaksanakan sholat jenazah, ya, lalu dia terlambat dan dia ingin melaksanakan, maka boleh dilaksanakan di kuburan. Ini pengecualian, ya, pengecualian. Hukum asal tidak dianjurkan. Khusus kalian, hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama kita bahwa di pekuburan, sebagian ulama kita, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, kita katakan sebagian ulama kita memahami hadis ini bahwa mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa memang di kuburan itu jangan jadikan seperti kuburan, artinya kuburan itu bukan tempat untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kan sholat itu di dalamnya tilawatul Quran, di dalamnya zikir, ya, dan yang lainnya. Maka berarti memang di kuburan itu bukan tempat-tempat untuk seperti itu. Sebagian mengatakan juga bahwa pekuburan itu kenapa dikatakan jangan seperti kuburan? Karena orang-orang yang di kuburan itu mereka tidak ibadah lagi, ya. Mereka tidak ibadah. Di kuburan tinggal menikmati hasil ibadah mereka dulu selama di dunia, atau mungkin tempat siksa, waliyadzubillah. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya kalian hanya tidur terus, istirahat saja. Ya kan sebagian orang rumahnya jadi tempat untuk istirahat saja, ya. Pulang ke rumah langsung istirahat. Sampai-sampai kadang istri dan anaknya tidak ada waktu untuk diajak bicara, ya. Karena bagi dia rumahnya adalah tempat tidur. Itu sama menjadikan rumahnya seperti kuburan, ya, seperti orang yang hanya istirahat tidur saja di kuburan. Dan juga termasuk di sini kata ulama kita adalah tidak menjadikan rumahnya tempat untuk mengaji-ngaji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jamaah sekalian, rumah kita jugalah rumah tempat untuk kita hidupkan dengan zikir, ibadah, dan sholat-sholat. Sholat apa? Bagi wanita, alhamdulillah, kalau istri kita, anak-anak perempuan kita, dan siapa saja anggota perempuan, anggota keluarga kita yang ada di rumah kita yang wanita, alhamdulillah, diingatkan terus untuk menghidupkan rumah kita dengan zikir, ibadah, sholat, dan yang semacamnya. Dan kita, kaum lelaki pun punya kesempatan dengan banyak mengaji, berzikir, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan.